Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan. Gitu kan. Nah, untuk tauhid, ilmu ataupun ketakwaan bisa saja Ustadz Basalama ini. Ini Ustadz Basalama namanya ya. Kalau salah mohon maaf, dia mungkin lebih baik daripada entok. Tapi nggak, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan, mana tahu ada yang fatal banget nih, kan begitu. Nah, tapi aku dapat informasi dari Iqbal, Ustadz ini tergolong Syiah gitu ya. Syiah ya gitu sih. Pokoknya dia nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada apa begitu. Nah, tapi lepas dari itu, kalau salah aku minta maaf ya, Ustadz, atau kamu ternyata nggak seperti itu. Nah, cuman kalau kata dia jangan memelihara kucing dalam rumah, memang aku juga pernah dengar ceramah itu. Maksudnya gini, Rasulullah memang pencinta kucing tapi tidak dimasukkan ke dalam rumah karena memang rumah Rasulullah tidak sebesar rumah pencinta-pencinta cat lover. Ya, pencinta-pencinta kucing seperti cat lover. Kedua, takut ada najis yang tak terlihat. Makanya Rasulullah itu mengeluarkan, mana tahu kucing ini kan versinya laki-laki yang mana suka kencing sembarangan. Makanya Rasulullah memang kalau malam dikeluarkannya. Tapi kalau masuk ke dalam rumah itu banyak beberapa kisah, bahkan jubah Rasulullah itu dipakai tidur untuk si kucing sampai rela diguntingnya agar tidak membangunkan si kucing. Dia tidak menghardiknya. Jadi terbantahkan kan kalau Rasulullah tidak memasukkan rumahnya kucing. Tapi kalau memang dikeluarkan setelah tidur malam, iya. Nah, tapi kalau di semua kebiasaan Rasulullah dilakukan seperti saat seperti sekarang, tidak bisa lagi Bapak. Karena memang tidak ada yang bisa disama perciskan kejadian tahun lalu sama sekarang. Nah, salah satunya adalah membiarkan kucing kesayangan kita di luar, tidak boleh dalam rumah. Ya, kalau kita punya dalam rumah itu kandang ataupun tempat yang bisa lebih aman, sehingga dia tidak menyebarkan kencing ataupun najis tak terlihatnya, ya lebih baik lagi. Tapi seandainya pun tidak, itu tidak bisa dipaksa harus di luar rumah. Karena apa? Karena alam dulu tidak bisa sama seperti alam sekarang. Nah, kucing kesayangan kita taruh di luar, ya dicuri lah Pak, dimaling. Ya kan? Pasti bisa disakiti orang-orang yang tidak pencinta kucing. Jadi kalau Bapak bilang tidak boleh memelihara kucing dalam rumah, sudah nonsens sekali. Apalagi kucing ini adalah tergolong Nur Muhammad yang suci, di mana dia tidak bisa ataupun tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan untuk dalam rumah. Beda dengan anjing ataupun pig ataupun B2. Nah, jadi terbantahkan kan Pak, kalau Bapak mempunyai prinsip ataupun mempunyai dakwah, kucing dikeluarkan dalam rumah. Lihat kucingnya dulu, lihat rumahnya dulu, lihat kisahnya dulu. Seperti itu Pak. Nah, ataupun misalnya buat orang-orang yang sudah membiasakan hidup bersama dengan kucingnya, mungkin dia sudah meyakinin ataupun sudah yakin kalau memang kucingnya tetap pup ataupun pis itu di tempat yang sudah tersedia, seperti itu. Nah, dan dia pun tergolong najis yang ringan, seringan-ringannya begitu. Jadi seandainya pun tetap ada juga mungkin najis tak terlihat terkena mukena ataupun sajadah ataupun sarung sholat kita, tetap dimaafkan Allah karena memang najis yang ringan, bukan najis yang berat yang mana langsung dia yang kena ke sajadah kita gitu. Ya Bapak Ustadz, jadi kalau Bapak nggak suka kucing, ya nggak masalah. Tapi jangan bikin dakwah harus kucing di luar rumah. Karena tidak bisa Pak. Bahkan kita mencintai kucing itu kadang-kadang lebih daripada anak kita. Nggak mungkin ditaruh di luar. Ada yang jenisnya memang kucing itu di luar di teras rumah. Mereka pasti terbiasa tidur di teras rumah. Kan seperti itu Pak. Nah, tapi kalau kucing maaf kata kita beli dengan harga puluhan juta, ya berjuta-juta, kita taruh di luar rumah. Pakai dong Pak akal sehatnya, iya kan Pak? Karena zaman sekarang semua orang menghalalkan yang penting dapat duit. Anak kita bisa teraniaya, bahkan ada yang bisa jadi terzolimin kalau kita taruh di luar rumah. Jadi pintar-pintar lah Pak untuk memberikan ceramah. Jangan membuat orang jadi terluka dan membuat orang jadi tidak sayang kepada hewan. Apalagi Bapak membilangkan biarkan saja di luar. Ada Tuhan memberi dia makan. Ada Tuhan yang mengatur kehidupan kucing itu betul sekali Pak. Tapi syariat juga harus kuat. Nah, dengan adanya kucing mungkin itu menjadi amal ibadah kita, belajar kita untuk berhati lembut, belajar kita untuk bersedekah setiap harinya. Memang semuanya Tuhan Pak, tapi kalau nggak ada syariat sesama manusia yang memberi pertolongan, memberi makan, Bapak juga Tuhan mengasih makan. Tapi kalau nggak dipanggil ceramah, Bapak bisa dapat amplop, kan tidak?